Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Anila Bahi dari Program Studi PGSD kelas 1C. Di sini saya akan memaparkan 4 soal untuk memenuhi syarat UTS dari tugas bilangan dan logika. Yang pertama, perbandingan. Pengertian dari perbandingan itu sendiri adalah suatu proses membandingkan dua besaran atau lebih yang sejenis. Hasil dari perbandingan adalah perbandingan dalam bentuk yang paling sederhana dan tidak memiliki satuan. Perbandingan dapat ditunjukkan dengan tanda titik dua atau bentuk per, seperti dalam pecahan. Untuk mendapatkan bentuk sederhana dari perbandingan, besar-besaran yang dibandingkan harus memiliki satuan yang sama. Ada dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Contoh soal. Nomor 1, ibu membeli 2,5 kg jeruk dengan harga 20.000 per kilogram dan 4,5 kg apel dengan harga 30.000 per kilogram. Berapa total perbandingan harga jeruk dengan harga apel yang dibeli ibu? Nah, di sini kita ketahui bahwa harga jeruk per kilogram sama dengan 20.000. Sedangkan jumlah berat jeruk yang dibeli ibu adalah 2,5 kg. Yang berikut, harga apel per kilogram adalah 30.000. Jumlah berat apel yang dibeli ibu adalah 4,5 kg. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa total perbandingan harga jeruk dan apel? Nah, jadi cara penyelesaiannya adalah kita harus menjumlahkan harga jeruk dengan jumlah berat jeruk per kilogram dan berat jeruk yang dibeli ibu yaitu 2,5 kg. Nah, jadi kita kalikan 20.000 dikali 2,5 sama dengan 50.000. Yang berikut kita totalkan harga apel, yaitu harga apel per kilogram sama dengan 30.000 dikalikan dengan berat apel yang dibeli ibu yaitu 4,5 kg. Hasilnya adalah 30.000 dikali 4,5 sama dengan 135.000. Perbandingan harga jeruk dan harga apel adalah 50.000 berbanding 135.000. Kita sederhanakan menjadi 50 berbanding 135. Dan kita mendapat hasil yang paling sederhana adalah 10 berbanding 27. Jadi, perbandingan harga jeruk dan harga apel adalah 10 berbanding 27. Yang kedua adalah pengertian persen. Persen merupakan sebuah bentuk bilangan yang menggambarkan berapa bagian dari keseluruhan data yang ada. Besar perbandingan yang digunakan dalam presentasi adalah per 100 atau persen.
kita masuk pada soal, yaitu sebuah kebun 2/5 bagian ditanami singkong, 1/3 ditanami petatas, dan sisanya ditanami cabai. Berapa persentase lahan yang ditanami cabai? Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama, langkahnya hitung total bagian kebun yang ditanami singkong dan petatas, yaitu 2/5 ditambah 1/3 sama dengan 11/15. Nah, karena dalam penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebut. Nah, di sini kita harus mengambil salah satu bilangan yang bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 3. Nah, di sini saya mengambil bilangan yaitu angka 15. Jadi, kita samakan penyebutnya dengan 15. 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Jadi 6/15. Kemudian 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5, dikali dengan 1 sama dengan 5/15. Kemudian kita jumlahkan 6/15 ditambah dengan 5/15, hasilnya sama dengan 11/15. Langkah yang kedua adalah kita menghitung bagian kebun yang ditanami cabai. 1 kurang 11/15 sama dengan 4/15. Nah, di sini 4/15 kita peroleh dari perkalian pecahan dan persentase, yaitu langkah pertamanya kita perlu mengubah persentase 10% menjadi pecahan desimal. 10% sama dengan 1,00. Kemudian kita kalikan pecahan 4/15 dengan 1,00. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 4 kali 1,00 sama dengan 4 dan 15 kali 1 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 4/15. Jadi langkah selanjutnya kita ubah bagian kebun yang ditanami cabai ke dalam bentuk persentase. 4/15 dikali 100% sama dengan 26,67%. Nah, jadi persentase lahan yang ditanami cabai adalah 26,67%. Soal yang berikut berkaitan dengan debit air. Pengertian dari debit air sendiri adalah kecepatan aliran zat cair dalam satuan waktu tertentu. Debit air dapat diukur dengan menghitung volume air yang mengalir dalam waktu tertentu. Satuan debit air yang umumnya digunakan adalah liter per detik atau meter kubik per detik. Kita masuk pada contoh soalnya, yaitu sebuah bak berisi air bocor. Debit air yang keluar dari bak sebanyak 0,9 liter per menit. Berapa mililiter per menit debit air tersebut? Penyelesaiannya, di sini diketahui debit air yang keluar dari bak sebanyak 0,9 liter per menit. Ditanya, berapa mililiter per menit debit air tersebut? Penyelesaiannya adalah kita harus mengubah liter ke mililiter. Jadi dalam soal yaitu 1 liter sama dengan
titik-titik mililiter. Nah, dari satuan liter ke mililiter turun 3 tangga, maka kita kalikan dengan 1000. Jadi 1 liter sama dengan 1 dikali 1000 sama dengan 1000 mililiter. Jadi setelah kita mendapatkan semua hasilnya, kita kalikan 0,9 dikali 1000 sama dengan 900. Jadi debit air tersebut adalah 900 ml per menit. Berikut yang keempat adalah volume. Pengertian dari volume adalah ukuran seberapa banyak ruang yang ditempati oleh suatu objek dalam 3 dimensi. Satuan volume biasanya menggunakan liter per menit atau meter kubik per detik. Selain volume, ada juga debit air yang merupakan ukuran jumlah air yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Satuan debit air biasanya menggunakan liter per menit atau meter kubik per detik. Contoh soal, sebuah drum besar berisi 800 liter air. Air tersebut akan dipindahkan ke drum kecil menggunakan selang dengan debit air 10 liter per menit. Berapa selisih volume di kedua drum setelah setengah jam? Nah, penyelesaiannya diketahui drum besar 800 liter dipindahkan ke drum kecil menggunakan selang debit air 10 liter per menit. Ditanya yaitu selisih volume kedua drum setelah setengah jam adalah. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama adalah kita menghitung volume air yang dipindahkan dalam setengah jam. Setengah jam sama dengan 30 menit. Volume air yang dipindahkan dalam 30 menit adalah 10 liter per menit dikali 30 menit sama dengan 300 liter. Langkah kedua adalah kita menghitung volume air yang tersisa di dalam drum besar. Volume air yang tersisa di drum besar adalah 800 liter. Nah, di sini kita kurangkan dengan hasil dari volume air yang dipindahkan dalam setengah jam, yaitu 800 liter dikurang 300 liter sama dengan 500 liter. Langkah yang berikut adalah kita menghitung selisih volume air ke dalam drum. Jadi, selisih volume air di dalam drum adalah 500 liter kurang 300 liter sama dengan 200 liter. Jadi, selisih volume air kedua drum setelah setengah jam adalah 200 liter. Sekian tugas presentasi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu, dan jika ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.